Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ramadan. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi cara membuat tabel kebenaran. Apa itu tabel kebenaran? Tabel kebenaran adalah tabel yang digunakan untuk melihat nilai kebenaran dari suatu premis atau pernyataan. Di dalam tabel kebenaran terdapat jenis-jenis operasi pada tabel kebenaran. Yang pertama, adanya negasi yang disimbolkan seperti pada gambar ini. Negasi yang berarti not atau tidak. Negasi yaitu mengubah suatu proposisi menjadi proposisi lain yang bertolak belakang nilai kebenarannya. Jadi di sini ada tabel kebenaran dari negasi. Jika proposisi P bernilai true atau benar, maka negasi dari P adalah false. Kemudian jika proposisi pada P bernilai false, jadi negasi P-nya yaitu true. Baik, langsung ke contohnya. Jika P, proposisi P, kalimatnya Aceh ibu kota Indonesia. Jadi negasi P adalah kebalikan dari P, yaitu Aceh bukan ibu kota Indonesia. Yang kedua ada konjungsi yang disimbolkan seperti pada gambar ini, yang berarti and atau dan dalam bahasa Indonesianya. Baik, bisa teman-teman lihat, ini adalah tabel kebenaran untuk konsep konjungsi. P konjungsi Q. Ingat, konjungsi akan benar jika kedua pernyataannya bernilai benar. Selain itu salah. Nah, pada proposisi si P bernilai benar dan proposisi Q juga bernilai benar, maka konjungsi P dan Q yaitu bernilai benar. Dan jika nilai benar pada P kemudian bernilai salah pada Q, maka konjungsinya false. Kemudian jika false pada P dan true pada Q, maka konjungsinya akan bernilai false. Kemudian jika false pada P dan false pada Q, maka konjungsinya juga akan salah. Yang perlu kalian ingat yaitu konjungsi akan benar jika kedua pernyataannya bernilai benar. Jadi selain dari itu, maka akan salah. Jadi itu poin penting yang harus kalian ingat pada konjungsi. Contohnya pada proposisi P, Amar makan nasi, dan pada proposisi Q, Amar minum susu. Jadi P konjungsi Q yaitu Amar makan nasi dan minum susu. Dan yang ketiga ada disjungsi dalam bahasa Inggrisnya yaitu or, tapi dalam bahasa Indonesianya yaitu atau. Disjungsi disimbolkan seperti simbol di gambar ini. Teman-teman bisa lihat ini adalah tabel kebenaran dari disjungsi. Yang teman-teman perlu ingat yaitu disjungsi akan benar jika salah satu pernyataan bernilai benar dan akan salah jika kedua pernyataan bernilai salah. Jadi P dan Q ini yaitu pernyataan. Jadi konsepnya akan benar jika salah satu dari pernyataan P dan Q bernilai benar. Tapi jika keduanya nilai salah, maka hasilnya salah. Jadi teman-teman bisa lihat di sini
uh, true, true. Jadi disjungsinya yaitu disjungsi P atau Q yaitu true. Kemudian true, false, maka disjungsi P atau Q yaitu true. Kemudian false atau true, maka disjungsi pada P atau Q yaitu true. Kemudian false atau false, maka disjungsinya yaitu false. Langsung ke contohnya, yaitu pada proposisi P, Ratna membeli kopi, dan proposisi Q, Ratna membeli susu. Susu ya. Jadi P disjungsi Q yaitu Ratna membeli kopi atau susu. Yang keempat ada implikasi. Implikasi disimbolkan seperti gambar di ini, yang berarti implikasi itu yaitu jika maka. Pada implikasi di sini ada tabel kebenaran untuk nilai si implikasi. Pada implikasi teman-teman harus ingat implikasi akan salah apabila pernyataan penyebab atau P ini penyebab bernilai benar, kemudian akibat atau Q ini Q bernilai salah. Selain itu benar. Jadi kalau penyebab pada P-nya bernilai benar, kemudian akibat pada Q-nya bernilai salah, maka implikasi tersebut yaitu bernilai salah. Selain dari itu benar. Jadi true true, true, true S, true false, false, false true, true, false false, true. Jadi yang harus diingat akan salah apabila pernyataan penyebab pada P bernilai benar. Ini bernilai benar. Kemudian akibat pada Q bernilai salah. Jadi pada P benar dan Q salah. Jadi P jika maka Q akan bernilai salah. Contohnya proposisi P, nilai ujian akhir kamu 80 dan proposisi Q nilai kamu A. Jadi P jika maka Q, yaitu jika nilai ujian akhir kamu 80, maka nilai kamu A. Yang kelima ada B implikasi. B implikasi bisa disimpulkan seperti gambar ini, yang berarti jika dan hanya jika. Berikut adalah tabel kebenaran untuk konsep B implikasi. Teman-teman juga harus ingat pada B implikasi akan bernilai benar jika kedua pernyataan sama-sama bernilai benar atau sama-sama bernilai salah. Selain dari itu salah. Jadi kalau pada pernyataan P dan pernyataan Q akan bernilai sama-sama benar atau sama-sama salah seperti ini. Sama-sama benar, sama-sama salah, maka implikasi tersebut true. Seperti ini. Selain dari itu, false. Contohnya, proposisi P hari hujan, kemudian proposisi Q awan mendung. Jadi P jika dan hanya jika Q adalah hari hujan, jika dan hanya jika awan mendung. Berikut adalah contoh soal pertama, yaitu buatlah tabel kebenaran dari ekspresi logika berikut. P implikasi Q, B implikasi P dan negasi Q. Oke, jadi sekarang kita akan mengerjakan soal berikut. Di sini emang udah ada proposisi tunggalnya, yaitu pada proposisi P bernilai T, T, F, F, dan proposisi Q bernilai T, F, T, F. Kemudian di sini ada negasi Q.
Jadi kita akan membuat negasi Q. Negasi Q. Rumus negasi Q adalah kebalikan dari Q. Jadi jika Q bernilai true, maka negasi Q-nya yaitu false. Dan jika Q bernilai false, maka negasi Q-nya yaitu true. Dan jika Q bernilai true, maka negasi Q-nya false. Dan jika Q bernilai false, maka negasi Q-nya yaitu true. Nah, sekarang langkah berikutnya yaitu kita membuat ini P implikasi Q. P implikasi Q. Nah, rumus implikasi yaitu akan salah apabila pernyataan penyebab proposisi P bernilai benar, dan akibat pada proposisi Q bernilai salah, false. Selain dari itu benar. Jadi pada implikasi ini jika penyebabnya benar seperti ini dan akibatnya salah, maka implikasi tersebut salah atau false. Selain dari itu benar. Jadi jika P implikasi Q, true, maka di sini hasilnya true. Nah, di sini true false. Tadi seperti yang sebelumnya, implikasi akan salah jika penyebabnya benar dan akibatnya salah. Selain dari itu benar. Jadi di sini penyebabnya benar dan akibatnya salah, maka false. Selain dari itu true. Jadi false true, false true. Nah, langkah berikutnya yaitu kita akan membuat P konjungsi negasi Q. P konjungsi negasi Q. Ini konjungsinya saya simbolkan seperti ini aja. Nah, pada konjungsi kita akan lihat kembali konsep dari konjungsi apa. Jadi pada konjungsi yang perlu diingat akan benar jika kedua pernyataan P dan Q bernilai benar. Selain dari itu false. Nah, jadi pada penyelesaian kali ini P konjungsi negasi Q. Jadi kita akan melihat nilai pada si P, kolom si P, dengan nilai pada kolom negasi Q. Jadi true, false, maka false. Tadi juga udah diingat kalau konjungsi akan benar jika keduanya benar. Jadi true, false, false. True, true. False, false, false. False, true. Nah, langkah berikutnya yaitu kita akan membuat implikasi dari kedua penyelesaian ini. Jadi P implikasi Q implikasi P konjungsi negasi Q.
Jadi, nah, jadi pada penyelesaian tahap akhir ini, teman-teman uh, akan melihat pada kolom P implikasi Q dan ini P konjungsi negasi Q. Jadi sebelumnya kan P implikasi Q udah kita selesaikan pada kolom ini. Jadi P implikasi Q ini udah mempunyai nilai tersendiri dan P konjungsi negasi Q juga udah kita selesaikan pada kolom ini. Nah, jadi mereka sama-sama udah punya nilai masing-masing. Jadi sekarang kita akan membuat fungsi ini, penghubung P implikasi. Rumus P implikasi yaitu akan benar jika kedua pernyataan sama-sama bernilai benar atau sama-sama bernilai salah. Selain itu salah. Jadi jika P-nya false, Q-nya juga false, maka true. Kemudian jika P-nya true dan Q-nya juga true, maka true. Selain itu salah. Jadi di sini true false, false, false true, false, true false, false, true true true. Nah, jadi seperti ini teman-teman hasilnya tabel kebenaran dari soal ini. Nah, jadi mungkin cukup sekian video penjelasan dari saya. Sampai jumpa di next video tugas berikutnya.